kali ini nanti saya akan membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmatin saat ini merupakan hasil perjuangan dalam meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamasikan sejak itu. Akan tetapi karena negaranya baru atau setelah merdeka, Indonesia memiliki aparatur negara yang sangat sederhana. Disitulah dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengembalikan Indonesia di bawah dari Belanda atau dijajah lagi, yang secara nyata dan secara terang-terangan. Salah satunya agresi militer 1, agresi militer Belanda 2. Nah, yang nanti kita bahas adalah bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan itu. Sebelum kita bahas materinya, saya mengucapkan terima kasih kalian sudah berkomentar dan lihat di materi yang sebelumnya yang di YouTube. Dengan kelas online ini semoga materinya bisa tersampaikan dan manfaat untuk kalian. Langsung saja kita ke materi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, materi kali ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lanjut aja, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada dua ya. Yang pertama melalui peperangan atau pertempuran, yang kedua melalui diplomasi atau perundingan. Yang kita bahas di kali ini adalah melalui pertempuran dulu. Kita langsung aja. Yang pertama, konflik Indonesia dengan Belanda. Peristiwa ini diawali menyerahnya Jepang kepada sekutu ketika tanggal 14 Agustus 1945 wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia itu diserahkan kepada sekutu. Kemudian kedatangan sekutu membawa orang Nica atau orang Belanda, Nica itu orang Belanda ya, yang akan menegakkan kembali kolonialisme di Indonesia. Saya jelaskan di poin yang ketiga. Tujuan kedatangan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Jadi Belanda ini datang dengan sekutu, tujuannya adalah untuk menjajah lagi atau menguasai daerah Indonesia. Kemudian hal ini yang membuat rakyat Indonesia menentang dengan perjuangan senjata diplomasi yang melibatkan dunia internasional. Nah, kenapa sih rakyat Indonesia menentang? Soalnya Indonesia sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Jadi seharusnya tidak boleh dijajah kembali karena sudah melakukan kemerdekaan atau terlepas dari penjajahan. Kita bahas dulu pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Nah, kedatangan sekutu di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigjen Malabi. Akan tapi ketika pertempuran ini Malabi itu tewas. Selanjutnya, sekutu mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata. Para rakyat Surabaya tidak mau melakukan gencatan senjata. Maka dari itu Inggris sama rakyat Indonesia itu melakukan sebuah pertempuran. Penjelasannya di sini, tapi ditolak dan melawan. Pembakar semangat Bung Tomo. Jadi Bung Tomo itu memotivasi rakyat-rakyat yang ada di Surabaya dan sekitarnya untuk melakukan perlawanan penjajahan. Karena Indonesia sudah melakukan kemerdekaan atau sudah menjadi negara yang merdeka. Cara mempertahankannya seperti itu, melakukan perlawanan. Kemudian ada peristiwa lagi di Hotel Yamato, terjadi insiden bendera, yaitu bendera Belanda menjadi merah putih. Di sini insidennya adalah bendera Belanda itu kan ada 3 warna ya, merah, putih, biru. Birunya itu disobek kemudian menjadi merah putih. Disitulah juga menyulut kemarahan sekutu. Kemudian pertempuran ini memakan korban cukup banyak. Hal inilah yang menjadi dasar nantinya menjadi Hari Pahlawan, yaitu 10 November. Selanjutnya,
ada lagi pertempuran Ambarawa. Kedatangan sekutu bersama Nica atau Belanda di Semarang dipimpin oleh Brigjen Battle. Kemudian pertempuran ini dimulai ketika pasukan sekutu berusaha membebaskan tawanan Belanda. Jadi sekutu itu datang bersamaan dengan tentaranya Belanda atau Nica, itu pengen membebaskan tawanan Belanda yang ditawan oleh rakyat Indonesia. Setelah bebas, sekutu itu mempersenjatai tawanan tersebut yang bebas. Nah, disitulah yang menyulut kemarahan rakyat Indonesia tidak terima karena tawanannya dipersenjatai. Nah ini, akan tetapi setelah bebas banyak yang dipersenjatai. Tentu saja peristiwa ini menjadi pemicu amarah para rakyat Indonesia. Pada akhirnya terjadi pertempuran sekutu melawan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, melawan sekutu. Pada akhirnya pertempuran ini Letkol Isdiman gugur kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman. Intinya, pertempuran Ambarawa adalah pembebasan tawanan Belanda yang ditahan oleh orang Indonesia, akan tapi setelah dibebaskan malah dipersenjatai. Itulah yang orang Indonesia tidak terima terhadap hal tersebut. Maka dari itu TKR itu berupaya untuk menentang dan melakukan pertempuran. Terjadilah pertempuran di Ambarawa. Akhirnya pasukan sekutu kewalahan kemudian mundur dari Ambarawa. Jadi sekutu tadi karena banyak rakyat Indonesia banyak bersatu, sekutu itu kewalahan. Kemudian pasukan sekutu bertahan di Semarang. Selanjutnya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Kedatangan sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945 saat TKR sedang gencar melucuti senjata Jepang. Sekutu meminta agar senjata itu diserahkan pada sekutu, tapi ditolak. Jadi sekutu itu datang. Kemudian ketika itu rakyat Indonesia sedang melucuti senjata dari Jepang. Nah, senjata dari Jepang itu sama sekutu pengen diambil, tapi ditolak oleh masyarakat. Kemudian karena ditolak ya, sekutu itu mengultimatum kepada rakyat Bandung paling lambat tanggal 29 November agar kota Bandung dikosongkan, tapi ditolak lagi. Kemudian sekutu mengulangi lagi ultimatumnya tanggal 23 Maret 1946. Pemerintahan Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan, tetapi ditolak oleh markas TKR. Jadi pengen mengamankan Bandung, tapi sama Tentara Keamanan Rakyat ditolak. Akhirnya dengan berat hati terpaksa ya TKR atau Tentara Keamanan Rakyat ini meninggalkan kota Bandung. Tapi sebelum ditinggalkan kota Bandung itu dibumi hanguskan bagian selatan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi kota Bandung itu semuanya dibakar, yang tujuannya biar kota Bandung itu tidak digunakan sebagai tempat sekutu atau tidak dimanfaatkan oleh sekutu, maka dari itu dibakar. Pada peristiwa ini Muhammad Toha gugur. Selanjutnya adalah pertempuran Medan Area. Kedatangan sekutu peristiwanya ini ya, kedatangan sekutu bersama Nica di Medan ketika tanggal 9 Oktober 1945, ketika itu dipimpin oleh Kelly. Bentrokan ini dipicu oleh seorang yang melecehkan bangsa Indonesia dengan menginjak-injak rencana Merah Putih. Pastilah sebagai rakyat Indonesia, apalagi yang baru merdeka pula ya, tidak terima atas insiden itu memang melecehkan banget bangsa Indonesia. Tanggal 18 Oktober 1945 sekutu mengultimatum pemuda Medan untuk menyerahkan senjatanya, sama ya.
kayak yang di peristiwa yang sebelumnya. Sekutu itu pengen melucuti senjata yang dipunya dari rakyat Indonesia. Akan tapi ditolak. Karena ditolak itulah yang menjadi pertempuran di Medan Area. Kemudian Sekutu menyerang TKR sehingga wali kota pindah ke Pemantang Siantar. Tetapi rakyat terus melakukan perlawanan dengan membentuk Laskar Medan Area. Terima kasih. Materi yang singkat tadi semoga dapat menginspirasi saya dan kalian juga untuk selalu menjaga kedamaian, ketentraman, keamanan bangsa Indonesia. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.